Tribuners, jumpa lagi bersama saya Elin di program Tribun Topik. Seperti biasa Tribuners, di Tribun Topik kita bakal ngulik-ngulik sesuatu yang menarik. Sesuatunya apa? Banyak banget pokoknya bahasanya. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali. Wanita hebat nih, salah satu wanita hebat di Semarang, bisa dibilang seperti itu. Telah bersama kita Ibu Dwi Supratiwi atau biasa dipanggil Bu Tiwi. Iya, Baik. Mbak Tiwi ya. Mbak Tiwi, oke, salah. Rawat ya Mbak Tiwi Tribuners. Baik, beliau adalah pengurus FKSB atau Forum Komunikasi Ormas Semarang Bersatu untuk koordinator bidang sosial budaya, kemudian juga sekretaris Muslimat NU Kota Semarang, dan juga TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan yang terakhir Ketua Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang. Luar biasa sekali, banyak sekali. Ini dia orangnya Tribuners. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah luar biasa. Saya kalau nanya sibuk apa, kayaknya Mbak Tiwi pasti sibuk karena ini banyak sekali tadi saya nyebutinya. Oh iya. Tapi tetap saya tanyakan, akhir-akhir ini sibuk apa nih Mbak? Yang jelas sibuk sesuai dengan tadi ya, di sosial. Iya, karena kebetulan kami juga saya juga termasuk TKSK, kepanjangan tangan Kementerian Sosial yang ngurusi 26 PMKS. Oke, apa itu Mbak? PMKS atau sekarang ini disebut PPKS, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial. Di antara ada warga miskin, orang terlantar, pengemis, gelandangan dan lain-lain. Iya, difabel termasuk saat ini yang baru booming kan difabel ya. Oke, baik, luar biasa sekali. Tapi ini Mbak Tiwi ini adalah pengurus bagian koordinator bidang sosial budaya FKSB nih ya Mbak. Iya betul. Sebenarnya FKSB itu organisasi apa sih Mbak? FKSB ini termasuk forum yang dibentuk saat itu kalau nggak salah 2015 ya oleh sekumpulan wadah organisasi massa yang ada organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang. Saat itu pertama yang mengetuai adalah Mas Arnas Anjasmara yang saat ini merupakan Kadin Kota Semarang kalau nggak salah ya, dan juga Basnas Kota Semarang, Ketua Basnas. Nah, saat itu memang ada pemikiran bahwasanya ormas ini kalau bisa bersinergi bersama untuk Kota Semarang semakin hebat, karena FKSB ini hanya adanya di Kota Semarang gitu. Kota lain belum ada ini. Belum ada atau nantinya memang cukup di Semarang aja nih. Mudah-mudahan ini sebagai pilot projectnya. Jadi mungkin bisa nanti contoh oleh Kota-kota kabupaten lain atau kota yang ada di di Indonesia gitu. Baik. Ya. Kalau tujuannya dari FKSB sendiri apa sih Mbak? Yang pertama yang jelas menjalin silaturahim. Jadi selama ini kan masing-masing ormas kan sibuk dengan kegiatannya masing-masing sendiri dan yang ngopeni sendiri-sendiri tanpa kita mengetahui ormas itu ternyata ada potensi sumber yang lain yang kita mungkin bisa akses selain yang ada di ormas itu sendiri gitu. Jadi silaturahmi ini yang paling penting, karena dengan silaturahim kita bisa mendapatkan pengetahuan, kita bisa mendapatkan saudara sedulur seperti itu Mbak. Oke, awalnya berarti forum untuk silaturahmi sebagai ormas di Semarang kayak gitu. Tapi kalau boleh tahu ya ikut siapa aja nih Mbak? Ormas apa saja yang ini sudah ada yang tergabung itu sekitar kalau nggak salah 80-an. Kemarin ada yang mengikuti Ormas Award itu 108. Iya, jadi ada ormas dan juga komunitas. Kalau yang ormas sudah terdaftar itu sekitar 65 kalau nggak salah. Kemudian ada komunitas-komunitas lain yang memang ikut gabung di FKSB. Karena FKSB ini mah unik gitu loh. Uniknya apa nih? Uniknya dari situ tadi ya silaturahim. Selain silaturahim kita dapat ilmu baru dari masing-masing ormas yang ada. Seperti contoh ya, NU belum mengenal LDI itu seperti apa. Akhirnya kita tahu, LDI sama-sama organisasi keagamaan. Akhirnya kita tahu seperti Muhammadiyah. Ternyata hampir sama bidang garapannya, kemudian aktivitasnya dan lain sebagainya seperti itu, Mbak. Oke, berarti bisa saling sharing, tukar pikiran. Iya, tukar pikiran dan kita juga berkegiatan bersama juga. Okay. Mbak, berarti bisa dibilang banyak sekali yang ikut FKSB ini ya? Iya, betul. Jadi FKSB ini tadi kami sampaikan bahwa FKSB ini adalah forum komunikasi organisasi massa Semarang Bersatu. Jadi memang inisiasi ini muncul dari berbagai ormas yang saat itu dipelopori oleh Mas Arnas Andra Asmara yang saat ini sebagai Ketua Basnas dan juga Kadin ya. Yang saat itu
ternyata dari ormas ini ternyata banyak sekali istilahnya apa ya, potensi sumber yang ada di masing-masing ormas, dan itu berbeda-beda gitu loh. Nah, bagaimana di Kota Semarang ini bisa menjalin silaturahim, selain itu juga biar ormas yang lain juga mengetahui bahwasanya ormas ini itu bergerak di bidang ABC. Jadi nanti kita bisa kolaborasi. Semisal nanti NU membutuhkan yang namanya pengamanan, mungkin Doaji, kemudian ada Banser, itu juga ya, Ansor juga masuk di situ kan gitu. Kalau saat ini kan yang baru ada kan KNPI. Kalau KNPI ini kan wadah untuk organisasi pemudanya. Tapi kalau yang untuk ormas yang tua-tua ini kan belum ada gitu. Seperti itu aja. Baik, Mbak, kalau masalah kolaborasi ini, kegiatan apa yang sudah dilakukan dari teman-teman FKSB sendiri untuk dari bentuk kolaborasi sendiri dari berbagai ormas nih di Semarang? Ini banyak sekali, Mbak. Jadi setiap saat, karena kita memang kerja sama-sama Kesbangpol dan memang FKSB ini juga mendapatkan support dari Kesbangpol untuk mengadakan agenda bersama antara ormas ini. Selain organisasi itu mempunyai kegiatan sendiri, tapi kita secara bareng-bareng itu punya kegiatan yang itu diramu. Diantaranya kemarin barusan kita mengadakan Ormas Award, di mana ada penilaian kepada ormas-ormas. Ada 6 kategori, ada sosial, ada keagamaan dan lain sebagainya, itu di mana itu ada penghargaannya. Penghargaan itu sebagai motivasi buat ormas itu agar semakin maju, berkembang dan lain sebagainya. Oke, itu setiap tahunkah atau seperti setiap apa? 3 tahun sekali. Oh, 3 kalau tahun ormas sekali. Award. Tapi kalau yang biasanya kita mengadakan dialog-dialog kebangsaan, kemudian diskusi, forum diskusi, dan lain sebagainya itu. Jadi agar ormas ini bisa tidak saling ngurusi awake dhewe, tapi yuk kita bersama-sama. Oh, ternyata ormas di Kota Semarang itu banyak sekali dan mempunyai leading sektor masing-masing seperti itu. Iya, mungkin kalau belum taunya ini Semarang ormasnya bisa dihitung pakai jari. Kalian yang kelihatan itu yang gede-gede aja, kayak misalkan NU, Muhammadiyah seperti itu, Lindu Aji. Padahal banyak sekali. Iya. Ada FKPPI dan itu ada juga yang waria itu Perwari. Iya, Persatuan Waria-Waria Kota Semarang itu Perwaris namanya. Jadi itu gabung juga. Gabung. Cukup jadi beragam, di situ ya? juga kita melatih adanya toleransi. Jadi Kota Semarang ini kan sebagai ikonnya Kota Semarang ini kan tidak ada kerusuhan. Jadi ormasnya bersatu padu sama pemerintahannya, dan itu bisa dibuktikan bahwasanya tidak ada yang namanya Kota Semarang itu tawuran, kemudian demo-demo yang sampai benar-benar pembakaran dan lain sebagainya, merusuh kan tidak ada. Karena ya itu, kita sudah ada toleransi, kita sudah bisa saling menghormati, menyayangi dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Mbak Dewi sendiri nih Mbak, gimana sih caranya kita untuk menjaga rasa toleransi antar, mungkin kalau di FKSB berarti kan antar ormas nih, apalagi biasanya ormas-ormas tertentu nih ada kamu ini, aku ini gitu, kita beda, gak boleh bareng kayak gitu. Itu gimana sih Mbak untuk tetap jaga silaturahminya biar bagus gitu? Iya, yang pertama itu tergantung niat kita dulu ya, karena kita disatukan niatnya. Bahwasanya niat di FKSB adalah untuk jalinan silaturahim. Karena akhirnya ketika kita tahu ormas ini bergerak di ini dan lain sebagainya, itu yang akhirnya menjadikan kita timbul rasa toleransi itu. Jadi bukan ini loh saya yang paling benar, enggak. Ternyata memang di sekeliling kita itu ada ternyata ormas-ormas yang juga sama menyatakan dia juga benar gitu. Jadi tidak ada yang kebenaran hakiki, itu tidak ada. Kebenaran itu semuanya milik Allah kan gitu. Iya, milik Tuhan. Jadi gitu ya. Iya. Baik, kalau ini Mbak, peran dari FKSB untuk ormas nih apa aja sih, dan begitupun sebaliknya nih, FKSB sebagai wadah itu perannya seperti apa? Kalau peran FKSB, kalau kita ngomong peran ya, berarti kita ngomong apa yang diberikan FKSB untuk ormas. Nah, ini banyak sekali sebenarnya, termasuk yang pertama adalah kaitan dengan life skill. Jadi kita tahu kemampuan kita itu sampai di mana ya. Jadi kalau di FKSB itu janjinya, kalau semisal saya itu muslimat, di FKSB pengennya itu mau apa? Maksudnya menularkan ilmu yang bagaimana? Oh, ternyata agama, kemudian di sosialnya dan lain sebagainya kayak gitu. Dan di sisi lain juga ada yang kayak Lindu Aji, kemudian ada Mik Semar, itu kan media informasi ya, Kota Semarang itu juga masuk di dalam
FKSB. Jadi di situ akhirnya kan banyak sekali, oh ternyata ada komunitas yang banyak. Apalagi masalah difabel ya, difabel ini kan baru booming ya. Semuanya difabel dan lain sebagainya. Lah ini juga dari FKSB menjembatani itu. Kemudian kami juga sebagai koordinator di bidang sosial FKSB itu juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya fokus diskusi, jadi kaitan dengan difabel di Kota Semarang seperti apa, layanan yang sudah diberikan di masyarakat seperti apa, apakah fasilitas fasumnya itu sudah memenuhi apa belum dan lain sebagainya, sampai dengan naik bis untuk difabel itu bagaimana, apakah bisa diakses oleh teman-teman difabel itu juga salah satunya itu. Luar biasa sekali kegiatannya, banyak sekali Tribuners ternyata. Baik, ini Mbak Tiwi kan sebagai pengurus sekretaris Muslimat NU Kota Semarang. Kalau peranan dari Muslimat NU Semarang di FKSB sendiri seperti apa Mbak? Ya, berperan ya sama, kita saling take and give, saling memberi dan menerima, memberi masukan ya, semisal memang FKSB sebagai penyambung lidah dari teman-teman yang ada di Muslimat, karena Muslimat ini kan basicnya ibu-ibu. Betul. Iya. Ibu-ibu yang notabene memang Muslimat sendiri ini kan punya program kerja yang itu tertuang dalam setelah kita pelantikan kita punya program kerja, dan ada bidang-bidang yang memang harus kita garap, harus kita kaji, dari mulai kita punya koperasi, kemudian kita punya bidang sosial budaya juga, kemudian ketenaga kerjaan dan lain sebagainya, itu juga masuk di situ. Apalagi di bidang pendidikan, Muslimat ini mempunyai 60 PAUD dan juga TK yang ada di Kota Semarang. Jadi kita juga pengennya mencerdaskan kehidupan bangsa yang ada di Kota Semarang gitu. Banyak sekali PAUD-nya ternyata ya. Iya, 60 yang tersebar di Kota Semarang. Saya penasaran juga nih Mbak Tiwi. Ini kan banyak ormas, tentunya banyak kepala, banyak juga idealisme yang dipegang masing-masing ormas. Kalau misalkan diskusi, pernah nggak sih kayak sampai yang benar-benar debat kayak gitu? Ya kalau debat pasti, tapi setelah debat rampung kan gitu. Debat itu di forum itu tetap memang ada debat. Perbedaan pendapat wajar, tapi nanti di forum itu juga nanti harus ada titik temu, ada benang merah yang harus memang kita ambil kesimpulan, dan itu setelah itu ya selesai, kita sudah ada komitmen itu. Jadi tidak ada yang istilahnya semisal di situ diskusi ada beda pendapat kemudian berlanjut larut-larut, enggak seperti itu. Karena saya yakin semua orang yang berorganisasi mesti tahu aturan organisasi. Perbedaan pendapat itu wajar, okay? Jadi perbedaan pendapat itu kalau di Muslimat itu malah justru menjadi hiroh atau semangat. Kalau tidak ada perbedaan pendapat, kayaknya organisasi itu malah nggak ada maju. Flat aja gitu. Ya. Iya, karena ada orang-orang yang ini kritis dan lain sebagainya, akhirnya kita bisa maju. Nah ini kita ambil sisi positifnya saja ketika memang kita berorganisasi, memang kita harus bisa menerima, karena wasyawirhum fil amr, kita kan disuruh bermusyawarah. Hindari voting. Hindari voting malahan. Hindari voting ya. Kalau kita masih bisa musyawarah mufakat, kenapa harus ada voting kan gitu. Gitu ya. Berarti kalau ada voting itu keputusan terburuk bagi saya. Baik. Berarti kalau ada problem, ayo gimana dirembuk bareng lah kayak gitu ya Mbak ya. Bisa seperti pengurus FKSB semisal besok Mas Jumai ya saat ini yang mengomandoi ketua FKSB, beliaunya memang mau lagi dijadikan, kita musyawarah mufakat, tidak perlu ada pemilihan-pemilihan, tapi kalau kita musyawarah mufakat, ternyata Mas Jumai kemarin berhasil atau bagaimana, atau mungkin besok ada lagi yang mungkin bisa gantian atau demokrasi, itu dimusyawarahkan secara mufakat aja. Berarti sekarang kan sudah modelnya itu ya. Nggak ada voting dan lain sebagainya, itu yang nanti akan membuat agak rusuh, itu kan sebenarnya voting gitu. Iya. Benar-benar. Kalau musyawarah kan enak. Kalau musyawarah masih bisa dijalankan, kenapa harus ada voting? Baik. Mbak, ini Mbak, kalau dari FKSB sendiri di tahun 2022 ini kegiatan apa yang udah terlaksana nih? Iya, yang sudah terlaksana kemarin 2022 ya. Tahun ini? Iya, yang sudah terlaksana kemarin ada Tarling keliling. Ya. Sebentar lagi kita akan mengadakan, itu kemarin ada buka puasa bersama. Dan juga dirangkai dengan diskusi-diskusi terkait dengan toleransi kemarin. Kemudian kelihatannya akan ada halal bihalal. Dalam waktu dekat ini ya? Iya.
Oke. Belum halal bihalal. Oh, belum. Dalam waktu dekat ini insya Allah kemarin sudah dirancang sih sama Mas Jumai. Oke, baik. Kalau ini Mbak wacana, bukan wacana, jangan wacana. Kalau wacana nanti cuma wacana doang nggak kejadian. Iya. Agenda tahun ini Mbak yang pengen tahun ini kita punya agenda besar nih yang kita targetan harus goal nih. Ada agenda apa Mbak? Kalau saya sendiri di bidang sosial, kalau yang kaitan dengan secara goal setting yang untuk FKSB-nya itu kan Mas Jumai ya. Tapi kalau saya selaku koordinator yang ada di sosial, memang kita ingin mengadakan kaitan dengan HDI. HDI itu apa namanya? Hari Difabel Internasional. Itu yang nanti memang kita mengusung kaitan dengan kedifabelan. Karena itu kan baru seksi, kemudian memang di Kota Semarang ternyata itu kan banyak sekali. Dan itu yang belum terdata itu ternyata juga banyak. Nah itu harapannya dengan adanya besok ada festival HDI itu kita juga bisa apa namanya meramu dan juga mendaya gunakan, jadi kalau difabel itu tidak mau dikasihani, tapi kalau dia itu butuh diberdayakan lah itu. Dan juga aksesibilitas yang ada di Kota Semarang ini biar semakin juga bisa accessibility buat difabel gitu. Baik, itu untuk FKSB ya Mbak ya. Ini Mbak Tiwi kan sekretaris Muslimat NU Kota Semarang. Kalau dari Muslimat NU sendiri di Kota Semarang kegiatannya apa aja nih Mbak? Besok ini tanggal 19, berarti apa besok nih? Ya? Besok kita mengadakan halal bihalal di Super Penyet Jalan Gading Mada jam 11, monggo nanti yang mau ikut boleh. Dan insya Allah dihadiri oleh Ibu Wakil Wali Kota, karena Ibu Wakil Wali Kota Semarang ini sebagai Dewan Pakarnya Muslimat NU Kota Semarang. Bu Ita berarti ya? Iya, Bu Ita. Dalam waktu dekat ada halal bihalal. Kemudian ada apa lagi nih Mbak? Ada peningkatan kapasitas buat pengurus Yanti yang diramu dengan pelatihan-pelatihan. Dan tadi juga saya kan barusan dari Masnya, untuk muslimat ini sebenarnya kan ya bukan gaptek, tahu informasi, cuman untuk membuat kayak berita ya dan lain sebagainya itu kan memang kita masih ada keterbatasan. Nah itu harapannya nanti dengan kerjasama sama Tribun atau dengan Kompas lah itu nanti bisa berlangsung gitu, pelatihan-pelatihan sosmed dan lain sebagainya gitu loh. Karena sekarang ini kalau kita nggak main sosmed itu kita nggak dikenal juga. Sekarang ini mainnya kan seperti itu ya. Ada apa-apa diupload, ada apa buat status kan seperti itu. Biar kelihatan kita kegiatannya banyak. Benar sekali. Kita butuh itu. Publikasi ya intinya ya. Baik. Tadi udah bahas Mbak Tiwi yang kiprahnya luar biasa sekali di organisasi nih. Saya penasaran gimana caranya membagi waktu antara berorganisasi dan Mbak Tiwi ini seorang ibu gitu di rumah. Gimana cara bagi waktunya nih Mbak? Ya, yang jelas kita mengetahui adanya manajemen waktu. Jadi sesibuk apapun kita kalau kita termanage dengan baik, insya Allah bisa terselesaikan semuanya. Jadi dulu memang pernah saya pas awal-awal harus begini itu keteteran dulu saat zamannya saya masih pelajar. Dulu kan saya di IPPNU, sebelum di Muslimat kan IPPNU dulu, kemudian Fatayat, kemudian baru Muslimat karena saya udah tua ini udah 40 tahun, jadi udah di Muslimat. Jadi kalau kita bisa membagi waktu, jangan sampai waktu yang membagi kita, tapi kita yang bisa membagi waktu. Kalau kita bisa membagi waktu, insya Allah apapun yang kita kerjakan itu bisa dilaksanakan secara maksimal. Asalkan pembagian waktu itu manajemennya itu pas. Harus pas gitu ya. Kayak ini tadi ya, kesini juga sama. Jam berapa? Jam 15. Oh iya, tadi di Dinas Sosial barusan ada rapatnya kira-kira selesai jam berapa. Jadi manajemennya pas gitu loh. Mungkin sehari ini saya bisa melaksanakan kegiatan 4 atau 5 kegiatan dalam waktu sehari. Iya. Itu saya bingung istirahatnya berapa jam. Iya, tadi dari Dinas Pertanian, kemudian dari PKK, kemudian lanjut ke Dinas Sosial, dan ini di sini. Terakhir sini ya. Habis ini nanti ada penjangkauan, itu kan ada orang hilang. Ke Kramas. Ya ampun. Gak capek Mbak? Ya enggak. Tapi katanya masih kelihatan muda. Iya, kelihatan muda banget, bener kan Tribuners? Iya. Mbak kecil masih ikut Fatayat gitu, tahunya gitu. Kelihatannya ternyata udah muslimat. Udah tua masalahnya Mbak. Ya, luar biasa sekali berarti manajemen waktunya ya. Iya. Boleh bagi tips dong buat Tribuners dan juga mungkin teman-teman semua yang nonton video ini, gimana sih cara membagi waktu yang baik gitu biar semuanya bisa terselesaikan, semuanya bisa, istilahnya kalau orang bilang iso kemak kabeh. Iya. Yang jelas dalam jangka waktu 1 minggu
saya itu mesti punya schedule Oke. atau jadwal yang sudah atau yang belum. Oke. Ya kemungkinan memang saya juga mempunyai yang membantu saya kayak Tanjung Unum untuk penjadwalan hari ini kemana dan lain sebagainya. Tapi itu juga kalau kita sendiri yang tidak menjadwalkan diri itu juga nggak bisa gitu. Jadi kita emang harus jadwal, punya schedule. Kalau saya mingguan, jadi semisal hari Minggu ini, dan prioritaskan yang sudah terschedule lebih awal. Biasanya kan kita semisal ada ini, tapi bisa jadi ketika kita schedule tapi itu lebih penting, itu juga kita pertimbangkan. Cuman kan kalau sudah ada rundown schedule itu kan lebih enak. Panduannya ada gitu iya. ya. Jadi semisal ini sampai dengan nanti tanggal berapa 23 Ya, 23 itu sudah ada. Besok saya kemana? Sampai dengan hari Minggu itu kemana? Tanggal 21, 20 kemana? Dan kemarin tanggal 20 sebenarnya sampai 21 kan ke Jogja, nggak jadi cancel karena ada ini ya. Yang di Kandri ya. Oke. Ada kegiatan yang anti korupsi itu ya. Baik. Di situ, iya. Oke, jadi gitu ya, pintar-pintar ngebagi waktu intinya sih itu ya. Iya. Oke. Kalau kita mau manajemen waktu ya memang harus dijadwal secara tertulis, tidak hanya omongan. Tertulis, harus tertulis, iya. Tertulis dan ditempel di depan meja kita. Besok ada apa? Itu biasanya saya kan ada ini yang membantu saya ini, besok Bu Tiwi dalam satu minggu ini kegiatannya ini. Jadi itu mesti kita jadwalkan. Baik, mungkin Tribuners bisa nyoba nih ya, kalau misalkan masih kesusahan gitu, masih kesulitan untuk memanage waktu nih, jam segini harus kemana, hari ini kemana, bisa dicoba caranya Mbak Tiwi. Jadi di seminggu ditulis gitu ya Mbak ya. Atau kalau enggak ya minimal sehari lah, kamu mau ngapain, bangunnya jam berapa. Kalau kita kan biasanya capek, bangunnya molor lah, itu kan harus dihindari. Harus bangun subuh kemudian saya harus ngapain, semisal masak, habis masak jam sekian saya juga harus sudah sampai semisal kecamatan, habis kecamatan harus sampai ini dan lain sebagainya, itu harus sudah terjadwal secara baik waktunya gitu loh. Luar biasa sekali. Jadi biar tidak ada nanti semisal istilahnya saya terlambat dari sana, kemudian saya ini dan lain sebagainya, itu udah ada gitu. Berarti saya harus mencontoh Mbak Tiwi. Besok saya coba. Dicontoh aja ya. Baik, terakhir Mbak, pesan dong Mbak, boleh disampaikan ke Tribuners. Ya, para Tribuners, ya yang pertama saya mengucapkan terima kasih ya sudah diberikan kesempatan di sini mewakili FKSB dan juga Muslimat NU Kota Semarang dan juga TKSK dan tim penjaga Dinas Sosial Kota Semarang. Di sini saya berpesan, jangan pernah berhenti berbuat baik ya. Karena apa? Segala sesuatu itu kalau kita niati dengan baik, insya Allah berhasil dengan baik. Dan dari berbuat baik itulah nanti akan barokah di dunia dan di akhirat. Mungkin itu. Baik. Terima kasih Mbak Tiwi sudah berkenan hadir di Tribun Topik kali ini. Semoga bisa disambung lain waktu. Siap, iya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Terima kasih juga sudah diberikan kesempatan di sini. Baik, terima kasih sekali lagi Mbak. Iya. Dan Tribuners, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Tiwi. Beliau adalah pengurus FKSB, Koordinator Bidang Sosial Budaya, kemudian juga Sekretaris Muslimat NU Kota Semarang, TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, dan Ketua Tim Penjangkauan Dinas Sosial Kota Semarang. Senang sekali bisa ngobrol dengan beliau, kita punya banyak informasi baru, semoga bermanfaat buat Tribuners ya. Dan demikian Tribun Topik kali ini, saya Elin pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.